Jelas dukung. Emang ada apa dengan LGBT? Kok lucu ya kalau begitu? Lucunya tuh begini, menuntut diterima di tengah masyarakat. Gue punya pengalaman, dan mungkin juga sama dengan pengalaman teman-teman yang lain, bahwasanya gue tumbuh di masa kecil, itu di sana, di media, televisi terutama, gue udah ngelihat sosok-sosok semacam Emonnya Mas Boy. Gue juga ngelihat sosok-sosok semacam Dorce Gamalama. Dan juga ada sosok seperti Tesi Sri Mulat. Dan mereka semua sama sekali nggak ada kontroversi di tengah masyarakat. Bahkan sampai sekarang pun, anak-anak kita, adik-adik kita, itu familiar dengan sosok seperti Bang Saleh di Upin Ipin. Terus masalahnya di mana? Jadi kalau mau menuntut penerimaan, tidak diterimanya di sisi mana? Dan kalau mau kita lihat kilas balik lebih lanjutnya, bukan hanya isu LGBT, isu tentang kesetaraan gender, isu-isu yang berkaitan dengan gender yang masuk ke Indonesia, semuanya pada akhirnya blunder dan gak masuk akal. Mungkin teman-teman milenial kenal, hanya sekedar kenal, hanya sekedar tahu ada sosok yang dianggap sebagai pahlawan emansipasi wanita yang kita kenal dengan nama Raden Ajeng Kartini. Pertanyaannya begini, apa di Indonesia ini pernah punya isu kesetaraan gender? Ada di mana satu titik di mana wanita tidak begitu dihargai, dianggap tidak berdaya dan tidak produktif. Bahkan faktanya, di beberapa daerah di Indonesia, ada budaya di mana wanita lebih produktif. Itu yang di daerah, belum di kota-kota besar semacam Jabodetabek. Kalau teman-teman lihat pabrik-pabrik begitu bubar, maka kebanyakan yang keluar adalah para wanita. Yang jelas, mereka bekerja, produktif, dan berdaya. Jadi kalau kita mau ambil kesimpulan, ternyata isu gender, isu LGBT, kesetaraan, feminisme di Indonesia sama sekali nggak ada masalah-masalah seperti itu. Nah, yang ironis adalah hal-hal yang sebenarnya tidak ada masalah dan tidak bermasalah dipermasalahkan dan menyedot begitu banyak perhatian masyarakat. Sedangkan hal-hal yang memang seharusnya kita perhatikan luput dari perhatian kita. Seperti contohnya, kita punya masalah besar di kedaulatan pengadaan barang dan jasa. Yang seperti teman-teman sadari juga, dan kita ketahui bersama tentunya, mulai dari pakaian yang kita pakai, sepatu yang kita pakai, sampai kendaraan, gadget, kebanyakan bukan produksi Indonesia sendiri. Jelas dukung. Alasannya begini, karena gue sendiri punya pengalaman pribadi cukup panjang berinteraksi dengan teman-teman gue yang LGBT, baik itu di tempat kerja atau mungkin tetangga kosan, dan mereka semua punya kelemahan dan ketidakberdayaan yang benar-benar perlu didukung. Tapi bukan pada hal penerimaan ya, karena seperti yang gue bilang sebelumnya, masalah penerimaan rasanya udah bukan jadi masalah lagi, karena toh faktanya di tengah masyarakat kita, teman-teman yang LGBT dengan sikap mereka yang cenderung lebay dan spontan, itu benar-benar bisa menghidupkan suasana. Mulai dari MC dangdut sampai host acara televisi terkenal, mereka banyak menorehkan prestasi. Bahkan karena mereka punya sensitivitas dan kreativitas yang lebih di bidang kecantikan dan juga fashion, banyak juga yang menorehkan prestasi di bidang itu. Maka dukungan gue bukan karena itu, bukan karena penerimaan. Begini, gue punya pengalaman kurang lebih sekitar 5 tahun intens berinteraksi dengan teman-teman yang LGBT. Nah, kebanyakan dari mereka ada yang ketika datang ke tempat kerja dalam keadaan lebam-lebam karena penganiayaan. Dan usut punya usut, ternyata itu bukan diakibatkan oleh masyarakat sekitar,
oleh orang-orang yang membuli, justru penganiayaan tersebut ternyata dilakukan oleh orang-orang yang paling dekat dengan mereka, yakni pasangan mereka sendiri. Bahkan bukan hanya dianiaya, mereka bahkan dieksploitasi secara seksual, dijual ke pasangan gaya lain. Bukan hanya itu, mereka juga diporotin habis-habisan secara keuangan. Tapi itu adalah keadaan setelah. Maksudnya setelah itu LGBT, setelah jadi LGBT akhirnya mereka mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Ada juga keadaan-keadaan sebelum mereka akhirnya memutuskan untuk jadi LGBT yang jauh lebih miris dan menyayat hati. Gue bikin riset kecil-kecilan pada saat itu, karena gue cukup ingin tahu kenapa akhirnya mereka jadi LGBT. Gue ungkapin hasil risetnya begini. Dari 10 temen gue yang LGBT, 1 diantaranya itu anomali. Anomali itu maksudnya begini. Kita tahu pohon kelapa itu nggak bercabang, tapi ternyata ada pohon kelapa yang bercabang. Kita tahu bahwasannya ular itu punya cuma 1 kepala, tapi ternyata ada ular yang berkepala 2. Mungkin teman-teman bisa googling cerita tersebut. Dan bahkan ada bayi yang terlahir dengan kelamin ganda. Jadi anomali di mana kromosom seorang bayi laki-laki ternyata lebih cenderung untuk membuat dia jadi feminim, atau anak perempuan yang cenderung membuat dia lebih maskulin. Itu saya rasa sangat mudah dimengerti. Sampai-sampai kita punya istilah. Kalau di orang Jawa tuh laki-laki yang agak feminim disebutnya kemayu, atau mungkin perempuan yang rada maskulin kita sering sebut tomboy. Nah, mereka ini sangat rentan untuk jadi korban bully dari teman-temannya yang juga masih anak-anak tentunya. Karena ya jelas, karena mereka sedikit berbeda. Laki-laki kok kemayu, perempuan kok suka main bola. Nah, perlu ada edukasi kepada anak-anak kalau ada teman-temannya yang mungkin seperti itu untuk tidak dibully. Itu salah satu bentuk dukungan gue. Selanjutnya, dari 10, 1 orang itu anomali. Memang terlahir seperti itu, bukan pilihan mereka sendiri. Nah, kemudian ada 2 di antara 10 itu yang ternyata adalah korban pelecehan seksual pada saat anak-anak oleh sesama jenis. Simulasinya begini. Galau tuh salah satu hal yang sebenarnya adalah traumatis. Oke, mungkin teman-teman pernah ngerasain itu semua. Nah, pada saat teman-teman galau, yang pertama terjadi secara psikologis adalah pemberontakan, rasa nggak terima dan semacamnya. Tapi pada saat teman-teman galau, teman-teman apa yang ngelakuin? Cari tempat curhat, cari tempat konsultasi. Kemudian pada akhirnya teman-teman bisa terima, oh ternyata memang mungkin dia bukan jodoh gua, atau ya semacam itulah. Bedanya pada kasus korban pelecehan seksual, mereka cenderung tertutup. Dari 2 orang ini nih, dari 10 itu, mereka cenderung tertutup. Bahkan semua yang jadi korban pelecehan seksual cenderung menutup diri karena malu mungkin, atau mungkin faktor-faktor psikologis lainnya. Akhirnya mereka tidak mendapatkan solusi dari trauma yang mereka alami. Kemudian setelah itu pada akhirnya, pada proses akhirnya mereka bisa menerima trauma tersebut, ada ketersesatan di situ. Maksudnya ketersesatan tuh begini, ketika mereka jadi korban pelecehan seksual, akhirnya mereka menerima hal itu sehingga mereka bisa melanjutkan hidup dengan pemikiran bahwasannya, dalam tanda kutip, mungkin mereka ditakdirkan untuk jadi penyuka sesama jenis. Nah, dari 2 orang yang jadi korban pelecehan seksual ini, seharusnya ada tindakan-tindakan khusus yang dilakukan. Ada kepedulian sosial yang harus lebih dilatih di tengah masyarakat kita untuk mengindrai atau untuk mencari tahu apa mungkin terjadi di sekitar kita. Sudah 3 dari 10 sampling kita. 1 anomali, 2 korban pelecehan seksual. Kemudian 2 diantaranya dari 10 sampling yang saya ambil ini adalah korban dari broken home, kehancuran rumah tangga yang berakibat juga kepada anak-anak. Ini rata-rata terjadi di teman-teman kita yang akhirnya memutuskan untuk jadi lesbian. Hampir semua teman-teman saya yang ternyata lesbi itu masa kecilnya mengalami broken home. Simulasinya begini. Ketika masa anak-anak, kemudian orang tuanya akhirnya mungkin berpisah, bercerai atau sebagainya. Nah, si anak ini dalam keadaan di mana mereka belum menginjak usia dewasa, belum punya ketahanan mental yang cukup untuk menghadapi hal-hal seperti itu,
kemudian terjadi kompresi secara psikologis yang mengakibatkan mereka mungkin jadi tertekan, dan akhirnya memunculkan inisiatif psikologis di mana mereka harus jadi lebih kuat, mereka harus jadi lebih tangguh, dan yang disuguhkan oleh masyarakat, oleh keadaan sosial, yang kuat dan tangguh itu laki-laki. Nah, sehingga mereka cenderung untuk menjadi maskulin karena tekanan psikologis yang diakibatkan oleh peristiwa broken home di masa kanak-kanak. Pada akhirnya mereka mengidentifikasi diri sebagai laki-laki, dan pada akhirnya berubah orientasi seksualnya karena mereka punya empati lebih kepada hal-hal yang lemah, karena mereka menganggap diri mereka kuat, dan akhirnya mereka menyukai perempuan. Itu yang terjadi di sampling yang saya ambil tentunya. Mungkin kalau ada kasus lain, teman-teman bisa share di komen. Nah, sudah ada 5 anomali: korban pelecehan seksual, korban broken home, kemudian ada 2 lagi. Ini adalah korban patah hati. Pada awalnya, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, ada orang-orang yang tidak punya cukup kemampuan untuk bersosialisasi, ada orang-orang yang tidak cukup punya kemampuan untuk berinteraksi dengan lawan jenis, tetapi pada dasarnya mereka bukan seorang gay atau bukan seorang lesbi. Akhirnya mengalami patah hati karena tidak berhasil mendapatkan kekasih pujaan hati mereka. Nah, proses traumatis seperti itu juga ternyata bisa menyebabkan seseorang berubah orientasi seksualnya. Oke, itu sudah 7. Ada 2 di antara teman-teman saya yang ternyata menjadi LGBT itu disebabkan karena penghidupan. Nah, berkaitan dengan hal yang tadi saya ungkapkan di awal, apresiasi dan penerimaan masyarakat yang tinggi kepada karakter-karakter yang, mohon maaf, agak kebencong-bencongan, lebay, dan spontan, membuat mereka tertarik, kemudian membuat mereka merasa lebih diterima ketika mereka memiliki karakter seperti itu. Dan itu berpengaruh kepada penghasilan mereka. Ada salah satu kasus unik yang saya alami. Pada saat itu saya lagi ngojek. Saya dapat penumpang di daerah Jakarta Selatan, di mana saya dapat orderan tersebut di sebuah salon. Nah, ketika saya sampai, saya sudah ada di titik jemput. Nah, muncul seorang bapak-bapak keluar dari salon tersebut. Kemudian, tidak beberapa lama kemudian sebelum dia naik ke motor saya, ada sebuah mobil yang datang. Kemudian turun 3 orang perempuan yang langsung peluk bapak-bapak tersebut sambil berekspresi, "Makasih ya Cin, makasih." Nah, singkat cerita, 3 orang perempuan yang turun dan langsung peluk itu adalah kliennya, konsumennya, orang yang dirias oleh si bapak-bapak tersebut, dan mereka lolos casting dan diterima untuk peran tertentu mungkin, dan akhirnya terjadi interaksi yang cukup unik. Dan di situ saya mulai curiga, bapak-bapak ini mungkin ternyata adalah salah seorang pekerja salon yang agak-agak bengkok, mohon maaf. Nah, ketika akhirnya kita berangkat, si bapak ini bertanya, "Mas, risih nggak sih kalau bonceng orang semacam saya?" Dengan asiknya saya jawab, "Bapak bayar kan? Kalau bapak bayar saya nggak ada masalah buat itu." Nah, si bapak kemudian mulai curhat bahwasanya sebenarnya dia tidak seperti itu. Dia melakukan hal itu untuk membuat konsumennya nyaman, untuk membuat kliennya nyaman. "Skill saya, Mas, itu di make up. Tapi kalau saya tunjukin diri saya yang sebenarnya, orang jadi nggak nyaman, Mas, karena kebanyakan perempuan." Dan akhirnya kita sampai di rumah si bapak ini, dan ternyata benar, dia punya anak dan istri. Nah, keadaan dia yang seperti itu ternyata didorong untuk memberikan kenyamanan kepada kliennya. Jadi, dan tidak tertutup kemungkinan karena karakter yang dia impersonating setiap hari bisa jadi merubah kepribadian dia yang paling dalam, yakni gender. Ada juga hal yang seperti itu. Oke. Dan dari 10, ada satu yang terakhir yang saya rasa cukup perlu untuk diwaspadai. Nah, dari 10 orang teman saya ini, ada 1 orang yang akhirnya mereka menjadi LGBT. Gini, gantengnya bukan main, kemudian kondisi keuangannya juga bukan main. Dia punya keadaan finansial yang baik, dia punya kondisi dan keadaan fisik yang sempurna, yang kalau cewek ngeliat udah pasti suka ya, pokoknya begitu. Nah, dengan segala kelebihannya itu, ternyata ada satu sisi yang, mohon maaf, agak kurang pantas, yakni membuat dia berubah menjadi seorang hypersex.
karena kemudahan dia mendapatkan perempuan. Kemudian begini, candu. Ketika ada orang kecanduan, saya simulasikan, analogikan sedikit. Ketika ada orang kecanduan obat-obatan terlarang, maka dosisnya nggak akan turun, dosisnya akan terus naik. Nah, ketika ada orang yang hypersex, maka eksplorasi untuk pengalaman-pengalaman seksual yang baru akan terus dia kejar. Nah, di titik dimana dia akhirnya bosan dengan perempuan, dia akhirnya memutuskan untuk mencoba melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis. Dan itu cukup mencengangkan buat saya ketika saya mendapati hal-hal seperti itu. Karena mungkin hanya masalah waktu, hingga suatu saat dia mengalami kebosanan dengan sesama jenis, dia akan mulai menargetkan anak-anak. Itu sih pikiran subjektif. Tapi benar-benar itu perlu ditindak secara khusus, maksud saya, untuk tipe yang satu ini. Nah, dari apa-apa yang akhirnya saya ketahui dari teman-teman saya tersebut dengan interaksi yang cukup panjang, ternyata proses sampai akhirnya mereka memutuskan untuk jadi LGBT itu adalah sebuah proses yang sebenarnya bisa dan juga sangat mungkin untuk dihindari kalau orang-orang di sekitarnya memiliki kepedulian sosial yang cukup, memiliki nalar sosial dan juga kepedulian yang terus dilatih untuk mengindrai hal-hal yang, mohon maaf, pada akhirnya bisa membuat orang keluar dari norma dan budaya yang selama ini kita anut, dari hal-hal baik yang mendesak mereka akhirnya keluar dari hal-hal baik tersebut. Dan itu terjadi karena kurangnya kepedulian sosial kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin kepada teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat kita, sampai akhirnya mereka melewati proses trauma, kemudian melewati keadaan mental yang terganggu, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk jadi LGBT. Akhirnya bisa kita simpulkan bahwasanya ketika ada teman-teman kita yang LGBT, mungkin teman-teman bisa coba dekati mereka, sahabati mereka. Dan saya cukup yakin, di balik keputusan mereka untuk menjadi seperti itu, ada hal yang mungkin bisa membuat teman-teman akhirnya mengerti dan juga memahami mereka. Dan pada akhirnya teman-teman bisa memberikan dukungan yang sesuai buat mereka. Bukan berarti kita menerima mereka apa adanya, tapi mungkin keadaan mereka yang akhirnya menjadikan mereka seperti itu ditenggarai atau diawali oleh trauma-trauma yang sampai hari ini tidak mereka ungkapkan, tidak mereka ceritakan kepada orang lain. Ini maksudnya gimana? Nyusun teori konspirasi? Lu berani berapa? Berani bayar apa lu? Minta disusun ke teori konspirasi. Oke, mau yang kayak gimana teorinya? Hah? Kalau cuma segitu doang, gue kasih 3 deh teori konspirasinya. Oke, teori konspirasinya yang pertama, pengalihan isu. Isu LGBT itu isu kemanusiaan. Berarti pemikiran terbaliknya sebenarnya sedang terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Oke, begini. Sekarang tuh lagi ada perang antara Rusia sama Ukraina. Dan isu tentang LGBT ini pertama kali muncul dan akhirnya menjadi booming itu berasal dari negara-negara yang mendukung Ukraina. So, teori konspirasinya adalah ini adalah sebuah pengalihan isu. Padahal negara-negara Amerika dan Eropa itu sedang melakukan penggelontoran dana yang luar biasa besar untuk kepentingan pembelian alat-alat perang. Dan perang itu kejahatan kemanusiaan. Mereka membuat isu ini untuk mengalihkan perhatian publik, sehingga nggak ada satupun dari rakyat mereka yang kepikiran bahwasanya duit sebesar itu cuma buat beli alat perang. Padahal kan duit sebesar itu yang sampai ratusan triliun bahkan ribuan triliun dolar itu bisa untuk menyelesaikan banyak masalah sosial yang ada di negara kita. Itu satu. Yang kedua, perluasan pasar. Perluasan pasar itu maksudnya begini. 50 tahun yang lalu, semua budaya yang ada di dunia cuma kenal 2 strata, yakni anak-anak dan dewasa. Kemudian muncullah sebuah strata baru di antara anak-anak dan dewasa yang namanya remaja. Jadi sekarang ada 3, anak-anak, remaja, dan dewasa. Dan ketika muncul klausul baru atau muncul tipe baru dari manusia, yakni anak-anak remaja, nah, muncul juga pangsa pasar yang sedemikian luas. Ada fashion khusus buat remaja,
Ada gadget khusus buat remaja. Ada layanan-layanan jasa khusus untuk remaja yang beda dari anak-anak dan dewasa. Kemudian diperluas lagi. Ada susu khusus untuk bayi 5 tahun, balita. Ada susu khusus untuk bayi 3 tahun, balita. Jadi teorinya adalah perluasan pasar. Dari sekedar tadinya cuma ada 2 gender, mungkin yang akan diisukan berkelanjutan ini sampai ada belasan gender seperti di Thailand. Dan itu membentuk pangsa pasar baru. Oke, itu 2. Yang ketiga ya, depopulasi. Jadi kalau teman-teman penikmat teori konspirasi ini pasti udah denger yang namanya virus, terus kemudian alat untuk mengatur cuaca untuk melakukan depopulasi manusia. Karena memang isunya bumi ini udah overpopulated. Nah, salah satunya juga ternyata bukan cuma dengan virus mematikan, dengan bencana alam dan juga perang. Menurunkan angka populasi manusia juga bisa dilakukan dengan menurunkan angka reproduksi. Yakni bagaimana sebanyak mungkin orang tidak perlu dibikin mandul, tapi dibikin saja mereka menyukai sesama jenis, yang akhirnya mereka berhenti bereproduksi. Gak ada manusia baru. Terus yang tua-tua akhirnya meninggal, angka manusia baru yang lahir sedikit. Jadi itu salah satu agenda dari depopulasi manusia. Cukup nggak tuh begitu 3 tuh? Bayar ya. Filter 2 bungkus kopi serenceng. Sementara itu, teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, teman-teman yang mungkin punya pemikiran lain, silahkan tuangin di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan dukung karya-karya kita berikutnya. Dan kita juga punya beberapa topik setelah ini di media sosial. Itu ada seri ketiga, keterjajahan algoritma. Kemudian itu kita juga bakal bahas game plan. Kemudian juga masih berkaitan dengan tema ini, selanjutnya ada Sexperience. Tunggu di konten-konten kita berikutnya.